Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Prisma Depok. Saya merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500100473. Dan berikut cuplikan video pembelajaran saya di kelas 9 dengan materi tentang meyakini hari akhir dengan metode deep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan juga mudah-mudahan keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari sama-sama sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya Bapak mengajak kalian untuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, amin ya rabbal Amin. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca menjadi wasilah terkabulnya segala doa-doa kita semuanya. Ya. Sebelumnya Bapak mengajak kalian sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, silakan kita berdiri bareng-bareng. Nanti dipimpin oleh Azelia. Ayo. Silakan Azelia ke depan. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia
negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan anakku sekalian, kita duduk dulu. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan sesuatu nih. Pertanyaan adalah, siapa di sini yang pernah merasakan ya atau pernah melihat atau di keluarganya ya yang telah meninggal dunia? Siapa di sini? Saya, Pak. Oh ya. Kail, silakan maju. Yang saya rasakan pastinya sedih dan berduka karena merasa kehilangan orang yang sangat saya sayangi. Ya, siapa yang meninggal di keluarga kamu? Bapak, Bapak. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita doain ya ayahnya Mikael diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mikael duduk. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mikael. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, sama-sama kita bangkitkan semangat dulu ya. Ya, kalau saya bilang pantun, nanti kalian bilang cakep, gitu ya. Paham? Paham ya. Pantunnya ini sangat luar biasa nih ya. Nunggu sholat duduk di lantai, tunaikan sholat terasa nikmat. Umat Islam cinta pada Nabi, meyakini datangnya hari kiamat. Ada lagi nih pantun ya. Menyeberang jalan hendaknya hati-hati, agar sampai tujuan dengan selamat. Hari kiamat tak perlu ditakuti, perbanyak amal jauhi maksiat. Gak apa-apa ya, garing-garing dikit pantunnya. Nah, tadi kita sudah pantun, sekarang agar lebih semangat lagi sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, sama-sama kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Tepuk semangat. 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 Sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran, ya silakan kalian ya saksikan video cuplikan materi yang akan kita bahas. Ya, kalian renungkan dan juga kalian lihat secara seksama. Silakan ditonton dulu videonya. Tadi adalah cuplikan video tentang hari kiamat. Nah, kalian bisa lihat tadi ya, terjadinya bencana alam, banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia akibat dari kejadian hari akhir. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Jadi materi ini kita harus tahu tujuan pembelajaran agar apa yang kita bahas ini jelas tujuannya. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir, yaitu dalil naklinya, serta mengidentifikasi macam-macam kiamat sugro, atau kematian dan bencana alam, serta hikmahnya. Ya, jadi kita harus tahu tujuan pembelajarannya yang akan kita bahas, yaitu pengertian hari akhir, dalil naklinya, serta mengidentifikasi macam-macam kiamat sugro. Anak-anakku sekalian, lihat ke depan materi yang akan kita bahas, yaitu pengertian hari akhir. Nah, pengertian hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Artinya apa? Semua ya
yang ada di alam semesta ini akan hancur. Ya, bukan hanya bumi saja, bahkan alam semesta yang ada di langit semuanya, bintang-bintang, bulan, dan juga planet-planet yang lain, semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia ini, di alam semesta ini, semuanya tidak ada yang abadi. Masing-masing semuanya memiliki masa untuk akan berakhir, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir ini termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, kepada Rasul. Yang kelima, hari akhir. Dan 6, qada dan qadar. Nah, maka ya, kalau berkaitan dengan rukun iman, kita harus meyakini bahwasanya hal tersebut bakalan terjadi. Ya, karena ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus percaya terhadap rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Nah, nanti kita semuanya nih ya bakal kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Mikael, ya, baik Kirana, baik Barok, semuanya bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan melakukan dan melewati proses tahap menuju alam akhirat. Yang pertama yaitu di alam kubur. Tadi Bapak sudah menjelaskan materi tentang pengertian hari akhir dan juga pengertian iman kepada hari akhir. Nah, Bapak akan menanyakan apa yang tadi sudah kita bahas. Ya. Pertanyaannya adalah ya, apa yang membedakan orang yang beriman kepada hari akhir dengan orang yang hanya sekedar tahu? Siapa yang menjawab? Ya, silakan Afera maju ke depan. Ya, jawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya adalah apa perbedaan orang yang beriman pada hari akhir dengan orang yang hanya sekedar tahu saja? Silakan dijawab. Yang beriman kepada hari akhir, ia akan bertanggung jawab. Sedangkan yang hanya sekedar tahu, ia tidak akan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Avero. Tepuk tangan buat Avero. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk mendiskusikan yang tadi dijawab oleh Avero mengenai perilaku orang yang beriman ya dengan orang yang hanya sekedar tahu saja tentang hari akhir. Ya, silakan didiskusikan. Nah, nanti Bapak kasih lembaran untuk menjawab dan juga nanti Bapak kasih pertanyaannya. Ya, untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dan ini soalnya. Silakan kalian nanti diskusikan secara bersama-sama. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, nanti di situ ada 2 pertanyaan, silakan kalian bahas secara bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Nah, sekarang kita ya agar lebih yakin lagi kita akan membahas dalil nakli tentang hari akhir, ya. Sama-sama kita baca ayatnya, ya, ikutin setelah saya, ya. Keluarkan suara kalian biar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita baca bareng-bareng. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca ayat tentang hari akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ayat ini membahas tentang hari akhir, ya, bahwasanya dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang,
Ya, hari kiamat ini pasti akan datang, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya hari akhir. Ya, bahkan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW itu pun tidak tahu kapan terjadinya hari akhir. Hari akhir ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya hari akhir. Nah, tidak ada keraguan padanya, ya, bahwasanya ya Allah bilang bahwasanya hari kiamat itu pasti bakalan datang tanpa ada keraguan sama sekali. Ya. Dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nanti kalau kita sudah meninggal, sudah wafat, semuanya bakal dibangkitin sama Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawaban. Ya. Apa yang kalian lakukan di dunia ini nanti Allah akan minta kepada kita pertanggungjawaban ya saat di dunia. Ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita bahas dari ayat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta menambah keyakinan kita terhadap hari akhir. Lanjut sekarang kita akan membahas pembagian hari akhir. Ternyata hari akhir ini ya menurut para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, yang kita akan bahas itu kiamat sugro dulu. Apa sih kiamat sugro? Yaitu rusaknya benda atau makhluk tertentu. Ya, seperti orang meninggal, gunung meletus atau tsunami. Nah, kiamat sugro ini artinya adalah kecil. Ya, kecil. Nah, hanya sebagian saja yang terjadi. Maka contohnya apa tadi? Orang meninggal, gunung meletus, dan juga tsunami. Nah, yang kamu lihat fenomena tersebut merupakan bagian dari kiamat sugro. Ada tetangga kalian yang meninggal. Nah, itu dia terjadinya hari kiamat, tapi kiamat buat dirinya sendiri. Karena apa? Dia telah meninggal dunia. Kamu lihat tsunami ya, contohnya kemarin di Aceh ya, tahun lalu di Aceh tuh. Ya, lalu juga gunung meletus ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro yaitu hancurnya alam beserta isinya. Ya. Seperti itu. Jadi saya harap kalian memahami tentang pembagian hari akhir. Nah, sekarang ya kalian diskusikan tentang ya bagaimana orang yang beriman terhadap hari akhir dengan orang yang tidak beriman terhadap hari akhir. Silakan didiskusikan masing-masing dengan kelompoknya. Nah, apakah semuanya sudah selesai hasil diskusinya? Ya, nanti Bapak minta tolong kalian untuk ya masing-masing kelompok presentasikan ke depan hasil diskusi tentang hari akhir. Ya, jadi semuanya maju ke depan. Presentasikan apa yang kalian sudah diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Ya, Bapak minta dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hari akhir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kirana Kasih. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor dapat dianggap sebagai tanda-tanda hari akhir atau kiamat sugro yang merupakan bagian dari tanda-tanda kecil hari kiamat. Kiamat sugro sendiri merujuk pada peristiwa yang mengancam kehidupan di dunia seperti alam, sedangkan kiamat kubro adalah akhir dari alam semesta dan segala isinya. Memanfaatkan setiap momen dengan cara yang paling produktif dan bernilai, baik untuk kehidupan dunia maupun kiamat. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan boleh kelompok 1 duduk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh maju ke depan, silakan. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang hari akhir. Perkenalkan, nama saya Maulana. Perkenalkan nama saya Dias. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Desra. Kenalkan nama saya Aldi. Kenalkan nama saya Berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus yang terjadi akhir-akhir ini merupakan tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks iman kepada hari akhir, bencana alam dapat menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan tidak kekal, dan juga mempersiapkan diri untuk hari akhir yang akan datang, disebut juga dengan kiamat. Yang kedua, seorang pelajar yang beriman kepada hari akhir harus menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat seperti beribadah, rajin belajar, dan juga membantu orang tua, dan menghindari perbuatan yang sia-sia. Setiap waktu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, keren. Ya, berikutnya kelompok 3 yang akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompoknya mengenai tentang hari akhir. Kepada kelompok 3, silakan boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang hari akhir. 1. Menurut kelompok kami, bencana alam yang sering terjadi itu bisa jadi tanda agar kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, supaya kita lebih sadar, tidak sombong, dan mau berbuat baik sebelum datangnya kematian. Dua, kalau beriman sama hari akhir sebagai pelajar, kita harus bisa pakai waktu dengan baik, rajin belajar, tidak malas, dan berbuat baik ke orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi Bapak dengarkan hasil diskusi kalian, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semuanya bagus mengenai tentang hari akhir. Ya, mudah-mudahan diskusi kalian ini menjadi sarana dan juga motivasi agar kalian makin yakin beriman kepada hari akhir. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, serta membahas dalil nakli tentang hari akhir, yaitu tadi surat Al-Hajj, dan juga kita sudah mendiskusikan ya tentang hari akhir. Nah, maka kesimpulannya pada kesempatan pagi hari ini ya, bahwasanya kita sebagai manusia ya, bahwasanya kita jangan sombong, ya, jangan takabur, dan juga jangan terlalu membanggakan diri kita, bahwasanya kita ini makhluk yang lemah. Kita itu butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan tahu dan juga bakal ketemu dengan namanya kematian. Ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ada pertanyaan nih. Ya. Apa saja bekal kita kalau kita pada saat ini ya nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel? Siapa yang mau jawab? Ya. Maju ke depan, jawab pertanyaan dari Bapak, ya. Nah, pertanyaannya ya, bagaimana persiapan kamu, bekal kamu bila pada saat ini malaikat Israel menemui diri kamu? Dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin, dengan melakukan amal soleh. Ya.
untuk di dunia dan juga di akhirat nanti. Ya, tepuk tangan untuk Maulana. Ya, terima kasih Maulana, silakan duduk kembali. Ya, jadi ya kita sebagai manusia ini ya harus mempersiapkan bekal kebaikan untuk nanti di akhirat. Ya, walaupun kebaikan tersebut hanya sebesar biji zarah. Ya, tahu biji zarah? Biji sawi yang kecil banget. Nah, maka kita harus persiapkan walaupun kebaikan itu sekecil biji zarah. Dan jangan lupa kamu harus hindari ya perbuatan-perbuatan maksiat walaupun hanya sekedar sebiji zarah juga. Maka tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat ya. Maka apa? Lakukan amal soleh agar apa? Nanti kelak di akhirat kita akan berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah membahas materi pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari sama-sama kita tutup ya dengan membaca doa, mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Bapak minta dibuka pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian.